Halo teman kece, ketemu lagi di video kali ini dan topiknya adalah cara bijak bermain sosial media. Kita sudah tahu ya bahwa banyak sekali dampak dari sosial media. Sosial media sekarang bermacam-macam. Jadi ada yang tentang pertemanan, ada yang hanya bentuknya sebagai publikasi, tapi semua sosial media itu mempunyai dampak positif dan negatifnya. Sosial media memiliki dampak positif jika kamu gunakan dengan bijak seperti untuk membangun koneksi pertemanan yang positif, kemudian mempromosikan barang dan jasa untuk bisnis kamu, atau juga membantumu mendapat informasi terkini di seluruh dunia. Jadi bisa membaca berita, kemudian membaca blog, menonton video-video yang bisa digunakan untuk pengetahuan ya, apa yang terjadi di luar sana. Tapi kalau sudah dampaknya negatif itu karena tidak terkontrol dalam memakai sosial media, menjadikan kalian kecanduan, kemudian membuat insecure ketika melihat kehidupan orang lain di dunia maya, dan juga menjadi tidak produktif. Maka dari itu, kalian harus punya cara bijak bermain sosial media. Ini Kak Ima bagi beberapa cara bijak untuk bermain sosial media. Yang pertama, jaga informasi yang bersifat privasi. Privasi adalah salah satu hal penting yang harus kamu jaga keamanannya. Harus berhati-hati ya dalam membagikan informasi yang bersifat privasi seperti nama lengkap, email, nomor handphone, nomor rekening, bahkan alamat tempat tinggalmu. Jika data pribadi tersebut sampai bocor ke tangan orang yang salah, maka akan terjadi cybercrime atau eh, kejahatan yang terjadi di dunia maya. Contohnya adalah pembobolan rekening, penipuan, hingga jual beli data pribadi. Jadi hati-hati ya teman kece. Yang kedua, jaga etika berkomunikasi. Di kehidupan nyata saja kita harus menjaga komunikasi. Apalagi kalau di sosial media, kita memang kelihatannya tidak bertemu dengan orang tersebut ya, tapi kita harus tetap sopan, jangan sampai jari-jari kita mengetik hal-hal yang tidak sopan, seperti berkomentar kasar, atau yang mengandung unsur sara, dan juga body shaming, atau hate speech seperti itu, tetap dihindari ya. Karena memang komentar kita bisa saja menyakiti perasaan orang lain. Kita tidak pernah tahu kondisi mental atau kondisi orang itu di luar sana karena kita kan tidak pernah bertemu. Jadi kita tidak boleh ngejudge atau kita tidak boleh memberikan komentar yang menyakiti. Hati-hati dengan Undang-Undang ITE juga sekarang ya teman kece, kalian bisa dituntut kalau tidak menjaga komunikasi yang baik. Kita harus belajar menghargai orang lain dan pastikan sudah menggunakan kata yang sopan dan layak ya. Yang ketiga, bijak memilih teman di sosial media. Mengenal teman baru di dunia memang tidak mudah karena belum di dunia maya memang tidak mudah ya karena belum pernah bertemu secara langsung. Jadi kalian pasti membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk mengenal pola pikirnya. Nah, bagaimana cara memilih teman yang baik di sosial media? Kamu bisa mendapatkan teman yang memiliki pola pikir yang sama melalui hobi yang sama, misalnya melalui komunitas. Jadi misalnya kamu suka menulis, kamu mengikuti komunitas menulis. Kalau kamu suka fotografi, kamu mengikuti komunitas fotografi. Paling tidak pola pikirnya sama dengan kamu kalau hobinya sama. Begitu ya, meskipun tidak 100%, tapi itu bisa menjadi referensi atau acuan. Kemudian hindari mengikuti akun atau pertemanan toksik karena hanya membuatmu stres, insecure, dan malah mengalihkan dari hal-hal yang positif. Misalnya seharusnya kamu sekolah, tiba-tiba kamu kepikiran stres karena kamu memiliki pertemanan yang toksik. Jangan asal post, itu adalah cara yang nomor 4. Nah, memang gampang sekali sekarang untuk posting sesuatu sudah ada di ujung jari ya, tapi kalian harus tetap menjaga apa yang harus kalian pikirkan atau pertimbangkan sebelum posting. Memang kita bisa langsung saja tinggal post foto, video, atau kata-kata secara bebas, karena memang mudah. Tapi perlu diingat bahwa jejak digital sangat sulit dihilangkan. Pertimbangkan masak-masak mana hal yang layak dikonsumsi publik dan tidak. Meskipun sekarang ada fitur privasi, tetap ada hal yang tidak perlu diumbar seperti masalah dan kehidupan pribadi. Kita nggak akan pernah tahu judgement atau pendapat orang di luar sana ya teman KJ. Nantinya kita akan susah mengenali siapa yang benar-benar peduli atau tidak dengan masalah kita karena banyaknya komentar misalnya, atau banyak yang mengintai tanpa komentar. Nah, hati-hati tuh.
Jadi kalian perlu pertimbangkan masak-masak, jangan euforia semuanya diposting karena memang lagi happy atau lagi sedih, lagi galau. Orang di luar sana belum tentu bersimpati dan belum tentu berbahagia dengan kita, ya. Jadi perlu diingat dan dipertimbangkan kembali. Kemudian cara selanjutnya adalah cari kebenaran dan cantumkan sumber konten ketika membagikan sesuatu. Kalian sekarang pasti ada sering ya membagikan sesuatu, tinggal share-share saja. Sekarang itu mudah sekali. Kita tidak perlu mendownload kontennya, kita tinggal klik sharing saja. Nah, untuk menghindari hoax atau berita bohong, lebih baik kalian mencari informasi ya sebelum nge-share atau membagikan. Kita juga bisa melaporkan berita atau informasi hoax yang dapat menyebabkan kepanikan hingga membahayakan keselamatan orang lain. Sekarang tuh banyak sekali video-video yang tentang kecelakaan atau scamming, jadi kalian harus perlu melaporkan atau perlu hati-hati. Ingatlah selalu untuk mencantumkan sumber asli konten sebelum membagikan agar tidak melanggar hak cipta. Kalau misalnya itu hal-hal yang bagus, terus kamu suka gambarnya, misalnya atau suka videonya, kamu membagikan di postingan kalian, jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya. Dari akun mana, dari website mana, itu tinggal kamu cantumkan saja. Selanjutnya tetap waspada dan jangan mudah tergiur ya. Orang yang kita lihat di dunia maya, kadang bisa saja bukan orang yang nyata, tidak sesuai dengan di dunia nyata dan jauh dari sebenarnya, hingga membuat orang lain percaya begitu saja. Jadi hati-hati ketika menerima ajakan atau tawaran dari orang yang mencurigakan, tidak dikenal di sosial media. Jangan mudah tergiur. Lebih baik cari tahu dulu kebenarannya, karena hal ini untuk mencegah tindak penipuan bahkan penculikan yang bisa saja berawal dari sosial media. Baiklah teman kece, itu tadi cara bijak bermain sosial media. Kalian bisa terapkan, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hal positif dari video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.